Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu dengan judul implementasi algoritma decision tree C4.5 untuk prediksi gangguan penglihatan pada penduduk berdasarkan data BPS tahun 2025, mata kuliah data warehouse. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Kiki Kurniawan, yang kedua ada Randy Cahya Pradia, yang ketiga ada Eko Nur Hidayat, yang keempat ada Septian Triwijayanto, yang kelima ada Dimas Sairul Rahman. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Septian Triwijayanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini pertama yaitu ada latar belakang ya teman-teman, di mana gangguan penglihatan berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Data BPS menunjukkan peningkatan jumlah penderita setiap tahun. Faktor penyebab utamanya yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Gangguan ini bisa berupa kondisi ringan seperti rabun, jauh, atau dekat, hingga kondisi serius seperti katarak dan glaukoma, serta dapat menyebabkan dampak signifikan pada kualitas hidup. Peningkatan angka harapan hidup memperbesar risiko gangguan penglihatan, khususnya pada lansia. Diperlukan model prediksi berbasis data untuk membantu pemerintah dalam perencanaan dan pencegahan masalah penglihatan. Kemudian tujuan penelitian dari judul kita yaitu mengimplementasikan algoritma decision tree C4.5 untuk melakukan prediksi tingkat risiko gangguan penglihatan pada masyarakat menggunakan data Badan Pusat Statistik tahun 2025. Kemudian menentukan variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesulitan penglihatan, khususnya faktor usia dan jenis kelamin. Berikutnya yaitu membangun model klasifikasi prediktif yang mampu mengolah data kesehatan penduduk secara efisien dan menghasilkan informasi yang akurat. Dan yang terakhir yaitu memberikan kontribusi berupa rekomendasi bagi instansi pemerintah maupun lembaga kesehatan dalam menyusun kebijakan pencegahan gangguan penglihatan berbasis data politik. Oke, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Randy. Pada Randy, persilahkan. Selanjutnya, data mining. Data mining adalah proses menganalisis data besar untuk menemukan pola, tren, dan hubungan yang tersembunyi dan tidak diketahui sebelumnya. Ada beberapa proses data mining. 1. Pemahaman masalah. 2. Pemahaman data. 3. Pemrosesan data. 4. Modeling atau penerapan algoritma. 5. Evaluasi. 6. Implementasi. Pemahaman data adalah tujuan penelitiannya itu memprediksi tingkat kesulitan penglihatan penduduk berdasarkan data BPS 2025, mengidentifikasi atribut yang paling berpengaruh, usia, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Menghasilkan model prediksi menggunakan decision tree C4.5. Dan ada juga pemahaman datanya. Berita resmi statistik BPS 2025 tentang gangguan penglihatan penduduk. Data terdiri dari atribut, ada kelompok umur, jenis kelamin, dan tingkat kesulitan. Dan ada juga pemrosesan data. 1. Mengambil data dari BPS. 2. Melakukan labeling target pada atribut tingkat kesulitan. 3.
import CSV ke Rapid Miner menggunakan operator read CSV. 4. Mengatur atribut label menggunakan setrol. Memastikan format atribut sesuai tipe numerik atau kategorik. 6. Memastikan tidak ada missing value atau outlier. Dan di sini ada penerapan algoritmanya juga. Di sini ada operator Rapid Miner, read CSV, setrol, atau ada labelnya tingkat kesulitan, dan decussion tree. Selanjutnya, algoritma C45. Algoritma C45 merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Metode ini termasuk dalam teknik data mining yang memiliki kemampuan untuk melakukan prediksi melalui pengelolaan berbagai variabel data, serta dikenal sebagai prosedur klasifikasi dan prediksi yang kuat dan banyak digunakan. Oke, untuk materi berikutnya akan disampaikan kepada Eko. Baik, untuk selanjutnya adalah Rapid Miner. Rapid Miner merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam pembelajaran data mining, meliputi proses analisis data, pengolahan data, serta pengembangan model prediktif dan bersifat open source. Menurut Syang Hartono dan Dwi Yoga Widiantoro tahun 2024. Jadi sebenarnya Rapid Miner itu adalah software untuk mengolah dan menganalisis data. Jadi dengan Rapid Miner itu kita tidak perlu ngoding, jadi cukup drag dan drop saja. Rapid Miner itu bisa digunakan untuk prediksi, klasifikasi, clustering, dan lain-lain. Kenapa kita memakai Rapid Miner? Karena itu bisa mempermudah kita untuk menggunakannya dan juga fiturnya dari input data hingga modeling. Jadi Rapid Miner itu cocok untuk pemula dan profesional. Jadi bisa juga kita mendukung dari berbagai sumber data yang bisa kita ambil dari internet maupun dari data yang kita dapat. Oke, next. Untuk selanjutnya, tahapan penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari berita statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan judul Gangguan Penglihatan pada Penduduk tahun 2025. Tahapan yang pertama yaitu pengambilan data dari BPS. Jadi kita mengumpulkan data yang dilakukan melalui Badan Pusat Statistik atau BPS dengan sumber berjudul Gangguan Penglihatan pada Penduduk di tahun 2025. Untuk kedua, memberikan tabel dan faktor atau atribut pada data. Jadi kita berikan label target pada tingkatan dan juga faktor atau atribut pada kelompok umur. Untuk selanjutnya kita import data ke Rapid Miner. Import data filenya kita di sini menggunakan CSV, terus kita import ke Rapid Miner dengan perintah operator read CSV role untuk menentukan atribut yaitu tingkat kesulitan. Untuk selanjutnya menggunakan algoritma C45. Jadi menggunakan algoritma C45 ini dengan perintah operators decision tree C45 untuk membangun model klasifikasi berdasarkan nilai entropy dan information gain. Untuk yang terakhir penentuan hasil JPPP. Interpretasi hasil untuk menganalisis tinggi rendahnya tingkat presentasi berdasarkan kualitas kita inginkan. Terima kasih. Oke, ya, yaitu adalah analisis data. Proses analisis data dilakukan tahap pengumpulan data selesai. Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan hasil awal pengolahan. Selanjutnya, tersebut diimport perangkat Rapid Miner guna melakukan penyesuaian serta pengujian terhadap hasil yang diperoleh. 4.5 atau decision tree beroperasi dengan cara membagi data berdasarkan konsep entropi dan information gain.
sehingga setiap cabangnya dirancang untuk membentuk kelompok data yang semakin homogen. Satu, data yang membuat kombinasi antara nilai kategorik dan numerik. Dua, memberikan hasil yang mudah dipahami karena dapat divisualisasikan dan bentuk struktur pohon keputusan. Gambar di dalam slide ini menunjukkan tampilan rapid miner yang digunakan untuk membuat model klasifikasi dengan algoritma decision tree. Prosesnya terdiri dari 3 tahap utama. Pertama yaitu read CSV, membaca data dari file. Pada set role, menentukan atribut label atau target. Ketika decision tree, membangun model pohon keputusan. Berikutnya ada struktur pohon keputusan. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan algoritma C4.5, di slide ini adalah hasil dalam bentuk struktur pohon keputusannya. Hasil visualisasi pohon keputusan dari algoritma C4.5 menunjukkan bahwa kelompok umur menjadi atribut utama yang berpengaruh terhadap tingkat kesulitan penglihatan. Hal ini menandakan bahwa penglihatan usia memiliki hubungan langsung dengan penurunan kemampuan hidup. Pada struktur pohon yang dihasilkan, kelompok usia lebih dari 60 tahun cenderung masuk dalam kategori banyak kesulitan atau sama sekali tidak bisa melihat. Sedangkan kelompok usia di bawah 40 tahun umumnya tidak mengalami kesulitan penglihatan. Atribut jenis kelamin berperan sebagai variabel pendukung, di mana pada usia lanjut tingkat kesulitan penglihatan relatif lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Struktur pohon yang terbentuk memudahkan proses interpretasi dan pengambilan keputusan. Karena hasil klasifikasi dapat dipahami dengan jelas tanpa memerlukan analisis matematis yang kompleks. Dengan demikian, model decision tree terbukti mampu memberikan gambaran pola keterkaitan antar variabel secara sederhana namun informatif. Oke, berikutnya. Berikut adalah dari pohon keputusan. Penjelasan tersebut merupakan hasil analisis deskriptif secara menyeluruh terhadap output pohon keputusan yang menggambarkan alur klasifikasi data berdasarkan kategori atau kualitas yang digunakan. Pohon keputusan menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk merupakan indikator utama dalam menentukan tingkat kesulitan penglihatan penduduk. Daerah padat penduduk cenderung lebih mampu mengatasi atau mencegah gangguan penglihatan, sedangkan daerah dengan penduduk sedikit lebih rentan menghadapi masalah tersebut. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya ini ada aturan keputusan atau decision rules. Berdasarkan struktur pohon keputusan yang dihasilkan dari algoritma C4.5 menggunakan software Rapid Miner, aturan ini menjelaskan hubungan antara variabel kelompok umur dan jenis kelamin terhadap tingkat kesulitan penglihatan. Di tabel ini bisa kita lihat ada nomor 1, 2, 3, 4, ada kondisi if, maka, then, dan keterangan. Untuk yang pertama, kelompok umur kurang dari sama dengan 40, tidak mengalami kesulitan, keterangannya usia muda memiliki penglihatan normal tanpa kendala. Untuk kelompok umur lebih dari 60, sedikit kesulitan, usia lanjut mulai mengalami penurunan penglihatan. Untuk yang ketiga, ada kelompok umur antara 41 sampai 60 dan jenis kelamin laki, banyak kesulitan. Pria usia menengah lebih rentan terhadap gangguan penglihatan. Berikutnya ada kelompok umur 4 sampai 60 jenis kelamin perempuan. Itu bisa. Perempuan pada usia ini cenderung mengalami gangguan berat atau dengan penglihatan. Hasil analisis menggunakan algoritma C4.5 pada Rapid Miner pada aplikasi Rapid Miner diperoleh sejumlah aturan keputusan decision rules yang menunjukkan bahwa variabel kelompok umur menjadi faktor utama dan menentukan tingkat kesulitan penglihatan. Oke, berikutnya disampaikan oleh Kiki kepada Kiki di Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi analisis kinerja model. Sebelum mengetahui hasil dari analisis kinerja model, saya akan menjelaskan alur proses untuk mengetahui hasil akurasi pada implementasi algoritma decision tree C4.5 untuk gangguan prediksi gangguan penglihatan pada penduduk berdasarkan data BPS tahun 2025. Ada beberapa operator yang sama dan ada operator tambahan.
Pada tahap ini, dataset diimpor menggunakan operator CSP, kemudian melalui operator setrol untuk menentukan atribut target. Pada label ini yang menjadi target adalah tingkat kesulitan. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi data training dan data testing dengan proporsi rasio 80/20. Menggunakan operator split data karena proporsi 80/20 merupakan standar yang banyak digunakan dalam jurnal machine learning dan memberikan keseimbangan antara pembelajaran model sehingga hasilnya lebih stabil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian parameternya menggunakan sampel sampling biasanya cocok untuk penelitian agar pembagian lebih merata dan tidak bias. Kemudian model klasifikasi dibangun menggunakan operator decision tree. Model tersebut diterapkan pada data testing melalui operator apply model yang telah dibangun kemudian testing untuk menghasilkan nilai prediksi dan kinerja model diukur menggunakan operator performance yang menghasilkan nilai akurasi, precision, recall, dan evaluasi lainnya. Kemudian lanjut, ini adalah hasil yang tadi sebelum dijelaskan alur prosesnya untuk menentukan nilai akurasi nilai confusion metric yang memperlihatkan keseimbangan antara data yang sudah terklasifikasi dengan benar dan yang keliru. Kemudian hasil tersebut membuktikan bahwa algoritma C4.5 efektif digunakan untuk menganalisis data gangguan penglihatan karena mampu menganalisis model yang stabil, mudah dipahami, serta memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Selain itu, juga penggunaan atribut seperti kelompok umur sebagai variabel utama terbukti berpengaruh besar terhadap hasil klasifikasi sesuai dengan teori bahwa faktor usia berperan signifikan dalam menurunnya kemampuan penglihatan. Di sini ada tabel akurasi C4.5 yang menunjukkan tingkat akurasinya dengan nilai 87,50%. Artinya presentasi data yang diklasifikasikan dengan benar oleh model. Kemudian precisionnya 88,75%. Keterangannya ketepatan model dalam memprediksi kelas positif data sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Kemudian ada recall sensitivity dengan nilai 87,26%. Kemampuan model dalam mengenali seluruh data benar pada masing-masing kelas. Kemudian ada FI score dengan 88%, yaitu rata-rata harmonis antara dan recall yang menggambarkan kinerja seluruh model. Kemudian kapas statistik dengan nilai 0,832 menunjukkan tingkat kesepakatan antara hasil prediksi model data aktual kategori yang sangat baik. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, Mas. Bahasan dan interpretasi hasil pengujian model menggunakan algoritma decision tree C4.5 menunjukkan nilai akurasi sebesar 87,50%. Berarti menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang baik, di mana sebagian besar datanya diproses pengujian diprediksi sesuai dengan kelas yang sebenarnya. Tingkat akurasi ini mengindikasikan bahwa pola hubungan antar variabel yang digunakan dalam model yang telah terbaca dengan jelas oleh algoritma. Dengan demikian, model mampu menghasilkan keputusan klasifikasi yang konsisten dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses analisis maupun pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, tingkat akurasinya 87,50%, menandakan bahwa model yang diterapkan memiliki reliabilitas yang tinggi dan representatif terhadap data yang telah dianalisis. Kemudian ada tabel interpretasi hasilnya. Dengan demikian, model decision tree C4.5 dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam menganalisis kategori yang diteliti serta memberikan gambaran yang mudah dipahami karena bentuk model yang berupa struktur pohon keputusan. Cukup, Mas. Oke, berikut adalah kesimpulan dan saran berdasarkan hasil menggunakan algoritma C45 Decision Tree
Dengan bantuan perangkat lunak Rapid Miner, diperoleh bahwa data mengenai gangguan penglihatan dari Badan Pusat Statistik atau BPS bersifat lengkap tanpa adanya nilai hilang maupun tak terhingga. Atribut yang digunakan yaitu jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat kesulitan penglihatan, distribusi yang seimbang pada setiap kategorinya. Algoritma C45 berhasil membentuk model klasifikasi mampu mengidentifikasi tingkat kesulitan penglihatan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Model yang dihasilkan memiliki struktur keputusan yang mudah dipahami dan informatif dalam menggambarkan pola hubungan antar variabel. Dengan demikian, penerapan metode ini efektif dalam membantu proses pengambilan keputusan terkait tingkat penglihatan penduduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.